Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran walaupun berada, senang sekali hari ini Katia bisa kembali menemani sahabat Quran. Semoga sahabat Quran sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan sukses dunia akhirat. Amin. Dan seperti biasa, sebelum dimulai, bismillah dulu. Nah, hari ini Katia mau berbagi tentang bagaimana sih memotivasi anak-anak, kemudian agar anak juga bisa merasa percaya diri, kemudian dia bisa, kalau orang Sunda mengatakan bahwa kayak diraih gitu ya, mungkin bahasa Sundanya, bahasa Indonesia seperti dilayani, seperti dihargai, seperti diakui, seperti itu ya. Jadi beberapa kata-kata atau afirmasi word atau apalah bahasanya, atau kita lebih mengatakan ini ada sebuah sapaan yang baik untuk anak-anak gitu ya, gimana anak-anak agar lebih merasa diakui dan dihargai gitu ya, sebagai murid oleh gurunya. Nah, banyak sekali kita melihat bahwa anak-anak di sekitar itu sangat luar biasa beragam, dimana mereka ada yang percaya diri, yang selalu ngomong terus meskipun belum disuruh ngomong aja, bahkan lebih banyak ngomongnya deh, lebih banyak ngomong anaknya daripada guru. Tiap kali guru mengatakan ini langsung dia komentar. Dan bahkan ada anak yang bisa full, dan saya juga pernah menjumpai murid saya 1 tahun full tidak berbicara gitu ya. Bukan tadi berbicara sih, sebenarnya sangat sedikit sekali, susah banget. Dan itu pertama kali saya menjadi guru di tahun 2011. Jadi ada yang seperti itu. Dan ada juga yang orang Sunda mengatakan kudu ditabeh hela gitu. Jadi ada juga yang harus dipancing dulu dia mengeluarkan suara. Dan ada anak yang malu-malu gitu ya. Ada anak yang merasa harus diakui dulu, ditanya ini itu, baru dia mau mengatakan itu. Jadi apapun yang Allah berikan dan seperti apa karakter anak-anak, kemudian pembawaannya anak-anak atau kebiasaannya dalam dia beradaptasi, berkomunikasi, bermain dan sebagainya, ada kunci yang harus sering kita harus lakukan untuk bisa anak-anak tuh lebih percaya diri, lebih termotivasi, lebih nyaman, lebih terakui dan dihargai. Yang pertama adalah selalu gitu ya, mengatakan pada anaknya, wah hebat banget. Dan ini juga yang sering Katia lakukan kepada anak, baik itu anak-anak yang melakukan kesalahan ataupun tidak gitu. Kesalahan dalam pembelajaran, bukan kesalahan dalam perbuatan baik dan buruk gitu ya. Ketika dia melakukan tugas motorik halus ataupun kasar gitu, baik dia sempurna atau tidak melakukan tugas tersebut, tetap hebat sekali, masya Allah gitu ya, dengan benar-benar tulus, dengan mimik muka atau vokal expression yang luar biasa gitu ya. Dia menggambarkan hati dan wajah kita tergambarkan dengan baik mengatakan hal itu. Itu yang pertama, itu mengatakan hebat. Yang kedua adalah mengatakan Butia suka, Butia sayang gitu ya. Kita mengatakan bahwa kita suka dan kita sayang. Bahkan Rasulullah pun ini mengajarkan kita untuk mengatakan sayang gitu kepada orang-orang gitu. Hati-hati juga mengatakan sayang kepada non mahram atau ya mahram jangan. Ya, nanti yang belakangnya ada yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa ya. Itu anak hebat, Butia sayang, Butia suka gitu ya. Yang ketiga itu selalu mengatakan bahwa Kak Nah kamu solih gitu ya. Ini nak solih apapun gitu ya. Kalau kita dalam pembelajaran formal itu kita mengatakan teman dan sebagainya, tetapi pada saat kita berkomunikasi secara pribadi ataupun berkomunikasi biasa lah gitu ya, itu nak solih terus gitu ya. Seperti kita berdoa juga. Jadi agar kita mengsugestikan kepada mereka solih gitu ya. Dan yang keempat itu selalu tangan yang mengepal, bisa gitu ya, bisa, kamu bisa bisa, dengan vokal expression dan hati yang tulus. Dan itu terus dilakukan. Kamu hebat, Butia sayang, kita suka, kemudian solih, kemudian nah hebat, itu selalu dilakukan terus menerus secara memang sering gitu ya, continue gitu ya. Dan ini yang kelima adalah selalu mengatakan gak apa-apa,
gak apa-apa, kan nanti ada lagi, gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi mengatakan bahwa manusia itu memang selalu melakukan kesalahan, bukan selalu, sering gitu ya. Gak semua manusia sempurna dan sebagainya. Jadi kita memberikan dia motivasi bahwa gak apa-apa, nanti ada lagi, yang penting semangat ya gitu. Terus memurojaah diri kita dan juga anak-anak bahwa gak apa-apa, bisa diulang, gak apa-apa gitu ya. Ada kesempatan lain. Dan ini tidak bisa kita paksakan akhirnya nggak apa-apa, tapi benar harus tulus dan juga mimik muka kita, wajah kita memberikan gambaran bahwa itu tidak apa-apa, ada kesempatan lain, bisa kok, nggak apa-apa. Ini di titik-titik tertentu. Yang ini keenam itu adalah selalu menyemangati, semangat, nggak apa-apa, semangat gitu ya, semangat gitu ya. Ini sering juga Bu Guru kata-kata hal itu yang selalu memberikan anak-anak merasa diakui, dihargai, dan selalu termotivasi untuk belajar lebih baik. Nah, dan yang paling sering juga yang harus kita lakukan adalah Masya Allah. Semuanya anak-anak Allah gitu ya. Selalu mengatakan Masya Allah keren gitu ya. Jadi tidak mengatakan kalau kita melihat sesuatu yang buruk atau melihat sesuatu kesalahan, karena anak-anak kan membuat kesalahan. Kita sendiri yang udah dewasa selalu membuat kesalahan, sering gitu ya, karena manusia gitu. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, ya Masya Allah, Subhanallah, hal-hal yang menjadi positif, yang ketika keluarnya pun kita tetap bernilai ibadah. Ketika keluarnya pun tidak menyakiti seseorang, tidak menyakiti anak-anak kita. Dan ketika mengatakan pun tidak membuat orang down. Jadi yang paling utama adalah keluar dari mulut kita sebagai guru adalah selalu Masya Allah, hebat nak, Allah suka, kita suka, tenang saja nak, gak apa-apa, dan sebagainya. Itu adalah yang membuat anak merasa bahwa aku merasa dihargai, aku merasa sayang. Jangan kamu kenapa sih gak bisa terus gitu, jangan wih hebat gitu, jangan cuma wih hebat keren tapi gak ada Masya Allahnya mamanya, atau gak apa-apa, udah merasa bahwa gak apa-apa itu kayak dimarahin, gak apa-apa itu merasa yaudah kamu cuma segitu aja bisanya, sorry ya, enggak gitu ya. Jadi kata-kata ini akan membangun mereka, kata-kata ini yang akan terus membuat motivasi mereka untuk lebih baik lagi dan sebagainya. Dan ingat bahwa seorang guru adalah selalu menjadi cerminan. Jadi ketika kita ingin membangun anak-anak, ingin mencoba membuat karakter anak-anak, jangan lupa untuk memotivasi Quran mereka, apa yang sebaiknya Allah suka dan tidak Allah suka. Dan itu akan kita usahakan membalanskan antara suka kita dengan suka Allah. Dan anak-anak kecil dengan kata-kata yang sederhana yang gak usah banyak bertele-tele. Cintakan mereka kepada Allah agar mereka termotivasi bahwa semua yang ada di dunia ini, kenapa kita gak bisa berbuat jahat? Karena ada Allah nak, yang punya surga kan Allah gitu ya. Jadi selalu motivasi mereka untuk selalu berbuat baik. Itu saja teman-teman. Senang sekali sekarang bisa berbagi. Udah lama katanya gak berbagi. Oke, kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran.